الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب حسن البتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun ilmu pengetahuan yang lain-lain, halaman 2 di tengah kotak yang kedua. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain dari rukun Islam, yaitu rukun Islam pertama semalam rujukan dari sifat 20 atau tauhid. Nah, adapun ilmu pengetahuan yang lain-lain di rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fikih. Jadi mulai dari rukun Islam yang kedua sampai yang kelima itu pembahasannya fikih. Jadi amun kada belajar fikih, kada paham rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atasnya, seumpama sembahyang, puasa, demikian pula amal-amal yang lain yang hukumnya sunnah atau segala amal yang hendak dikerjakannya. Bahwa karena jadi kada-kawa kita kada belajar ilmunya dulu sebelum beramal. Karena jasidin tiada sah beramal dengan jahil. Jadi kalau keadaan kita jahil, itu kada sah amal kita. Pada hukumnya, jadi hukumnya itu kada sah. Bermula dalilnya dari kitab Zubat Ibnu Ruslan Jarsidin, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya tiap-tiap orang yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalnya itu dibalikkan kepadanya. Maksud dibalikkan itu dilimparkan ke muhanya, yakni tiada dikabulkannya juga adanya. Nah, di sini dalil digunakan perkataan ulama, karena ahlu sunnah wal jamaah dalil itu 4: Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, kemana kita mengetahui ijma' dan qiyas? Itu di kitab-kitab para ulama. Jadi kitab-kitab para ulama itu adalah penjelmaan dari ijma' dan qiyas. Jadi kalau kita aina berguru dengan siapa saja, kalau dalilnya hanya Quran hadis harus diumpatin itu. Karena itu di luar aswajah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah memaham Quran dan hadis melewat ulama. Ulama yang mana? Ulama yang sudah menyusun kitab-kitab. Maka kitab-kitab itulah yang kita pelajari untuk dalam rangka memahami Quran dan hadis. Nah, jadi di sini nampak benar Sidin memadahkan dalilnya adalah perkataan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat Yasidin. Bakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tetapi kada ada ilmunya, maka amalnya itu dikembalikan kepadanya, kada diterima. Walaupun seperti bujur. Lilihatan, kayak itu aja cara baudu hai, tapi kita kada pernah belajar cara baudu, kada sah wudunya. Itu ijma' ulama sudah kada sah wudunya. Adapun dalil bahwa wajib segala ilmu yang tersebut itu dituntut, kita wajib menuntut ilmu tentang memahami rukun Islam. Yang pertama tauhid sifat 20, yang kedua sampai yang kelima fikih. Di mana dalil wajib menuntut ilmu-ilmu itu, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, Nabi sudah memadahkan, Nabi bermula menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas tiap-tiap muslim. Arti tiap-tiap itu per bigi pelir, kada kuat diwakilkan. Nah, kada kuat diwakilkan. Nah, dan dalil bahwa jadi pertama itu dulu Nabi sudah memadahkan ini. Kalau kita bahasa Banjarnya jadi pahapak, kalau kita pahapak, kodok itu jual aja, itu murtad tuh, hati-hati.
Karena ini ucapan Nabi. Ya, Nabi menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Muslim, orang Islam. Ternyata kita, amun kita kadang menuntut ilmu aja, tapi kita masih mengakui ucapan Nabi, itu belum murtad lagi. Tapi kalau kita memahapak ucapan Nabi, memahapak itu kita memahawai. Sama kan duanya bahasa Inggris juga ada paham ya. Memahapak memahawai itu bahasa apa, bahasa Indonesianya tahu lu nah. Nah, merimihkan. Nah, ngapain itu aja. Nah, itu murtad tuh. Bermula dan dalil yang kedua bahwa ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla badahulu kewajibannya dari yang lain-lain ilmu. Mana dalilnya? Yaitu dari kitab Zubat juga. Kitab para ulama nih, kitab Ibnu Ruslan, ujar Sidin, awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistikhan. Nah, artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifat kepada Allah dengan yakin. Jadi seandainya ada ujian nasional, ilmu apa yang permulaan wajib dipelajari? Ilmu sifat 20. Yang permulaan. Apabila waktunya melajari ketika akil balik. Bila kada dipelajari pang waktu akil balik, badusa abah mamanya. Abahnya dulu yang iyanya. Bila kada dipelajari di waktu akil balik itu nah. Nah, jadi yang paling permulaan yang wajib di sini dikatakan ma'rifat kepada Allah. Nah, ma'rifat kepada Allah itu menurut para ulama tauhid ada 2 derajat. Yang wajib itu derajat pertama, bukan derajat kedua. Nah, kalau derajat pertama itu ijma ulama seluruh asal akil balik aja mampu mempelajarinya. Asalnya akil dan balik. Kalau derajat yang kedua itu orang-orang tertentu dan itu kada diwajibkan. Nah, yang mana yang wajib dipelajari menurut para ulama yang bila sudah sampai akil balik itu hanya yang semalam dipadahi 50 aqaidul iman. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz, 41. 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil bagi Nabi, 1 yang jaiz. 9, 41 tambah 9, 50. Nah, maka 50 itulah yang kita pelajari. Itu yang disebut awal wajibin 'alal insan. Wajib atas setiap manusia mengenal yang 50 nintuh. Karena yang 50 itu berhubungan dengan pengenalan kepada Allah. Jadi awaluddin ma'rifatullah di situ. Jangan sampai kena bertamu pengajian. Awal-awal yang penting dipelajari telahul haju mengenal Tuhan dulu. Ujar yang gurunya nih, nyawa mun kada kenal lawan Tuhan, kada faedah beribadah. Kada usah ikam beribadah. Sembahyang kada usah mun belum pinadu lawan yang siapa yang disembah, menggenali luang murid hamjah. Nah, lalu kada sembahyang lagi tuh akhirnya. Nah, tabanyaki kada pintar. Kada kaya itu. Maksud sidin tuh bujur, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang ma'rifat nang kaya itu tuh itu kada wajib. Lain itu yang dituntut. Yang wajib yang dikenalin ini adalah yang 50 aqaidul iman. Kadang ngalih kada bacaannya ada, kitabnya ada, musannifnya ada, sanadnya ada. Itu yang kita pelajari. Hati-hati jangan umpatan belajaran buku-buku yang fotokopian itu. Karena ujung-ujungnya kada sembahyang. Nyawa pada faedah sembahyang dulu aja, sebab yang pertama-tama yang wajib itu mengenal Allah dulu aja. Apa gunanya sembahyang kada kenal lawan Tuhan? Sekilas bina bujur. Tapi mun cagar kada sembahyang salah itu. Nah, jadi jelas sudah kita. Jadi yang mana yang wajib bagi tiap akil balik 50 saja. Babatas aja kita. Jadi kada ada istilah ilmu tauhid tuh kada bakal tuntungan, kada ada. Artinya ada aja tuntungnya tuh, nah, ada aja tamatnya. Dan dari kitab khutbah, nah, lil Habib Thahir bin Husain. Jadi ujar Habib Usman, dalil yang kedua bahwa yang pamulaan dipelajari adalah sifat 20 bagi akil balik itu adalah ceramah atau khutbah Habib Thahir bin Husain. Ini guru Sidin yang di Hadramaut. Ujar Sidin, ujar guru Sidin Habib Thahir bin Husain, fa'alamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Artinya ketahuilah olehmu, fa'lam,
Fa'alam itu kalau di dalam kitab ada bertulis fa'alam, itu kenapa dibaca fa'alamu? Karena banyak orangnya. Kalau seorang fa'alam, fa'alamu artinya sesuatu yang wajib kita pelihara, kita hafal, kita perhatikan. Itu maksud fa'alam itu. Wajib kita perhatikan, kita pelihara, kita hafal, kita pahami, kita sungguh-sungguhi. Itu disebut fa'alam. Ketahuilah olehmu bahwa asal agama atau dasarnya agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadah kepadanya. Nah, satu dulu. Jadi sebelum kita bekerja, beramal, beribadah, kita pindah dulu lewat Allah. Nah, tapi yang di mana yang mana dipelajarinya dan kapabila mempelajarinya? Waktu akil balik ninto. Dan yang dipelajari 50 qaidul iman. Itu ada aja tuntungnya aja kita. Ada aja tuntungnya. Ada yang menyita waktu banyak, kadang itu. Nah, asal kita sungguh-sungguh belajar, paham, ada kena buahnya, cukup ya sudah. Bawa beramal. Karena hanyar Allah beri ma'rifat yang dari Allah. Nah, ninto. Yang ma'rifat dari Allah itu kada wajib. Itu hadiah Allah Ta'ala. Nah, yang wajib itu yang 50 nih. Nah, ninto. Dan adalah pengetahuan itu, pengetahuan tentang sifat 20 nih, itulah hakikat dari makna kalimat syahadat. Jadi menghendak paham dari hakikat makna kalimat syahadat itu belajar sifat 20. Dan jika telah diketahui akan wajibnya ma'rifat kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka kita sudah paham bahwa ma'rifat kepada Allah yang 50 aqaidul iman tadi wajib, maka tiap-tiap mukallaf tadi ada pulang kewajiban yang berdahulu sebelum itu, yaitu maka diketahui olehmu bahwasanya arti ma'rifat yaitu. Nah, jadi pulang kita supaya jangan terlalu banyak kemana-mana pemandirannya, supaya jangan salah paham. Sidin definisikan dulu arti ma'rifat. Ma'rifat itu yaitu, nah ini di garis bawahi lah, i'tiqad yang jazim, keyakinan yang kuat, yang kokoh. Ujar bahasa kita nahab. Pertama, i'tiqad yang kuat, jazim itu kokoh. Satu, i'tiqadnya kuat, mantap. Apa garang arti kuat atau mantap nih tuh? Amunnya 50% keyakinan kita itu syak naranya, belum lagi mantap. Kalaunya keyakinan kita hanya 25% itu waham. Kalau keyakinan kita hanya 75% itu dzan. Nah, kita disuruh yakin, yang disebut hakul yakin, nah itu 100%. Perumpamaan seperti kita menajak tihang atau tunggul di atas tanah. Nah, dalamnya 25%. Itu mudah goyah. Bila orang singgul-singgul sedikit, rabah keyakinan kita. Ada juga tajak lagi sampai 50% dalamnya. Itu pun masih bisa goyah. Disebut syak narannya. Tajak lagi ke bawah sampai 75%. Ini lebih kuat tetapi masih becungol. Dijajak orang, disipak orang begatar juga masih. Nah, ketanggala makan sekali yang tiang atau tungkat atau tunggul tadi sehingga rata dengan permukaan tanah. Kada kawal lagi orang menyipak. Maka mun kada ada yang disipak, kada ada yang bergoyang. Nah, itu yang disebut keyakinan narannya. Maka yang naran ma'rifat itu i'tikad yang kuat. Nah, yang 100% tadi lah lagi, tetapi nah ada laginya muwafaqat pada hak. Nah, ini yang kedua. Arti muwafaqat pada hak itu yang kita yakini 100% itu nah bujur dengan Quran, hadis, ijma dan qiyas. Sesuai dengan Quran, hadis, ijma dan qiyas. Yang kita yakini ini nah. Sebab banyak orang meyakini sesuatu tapi bersalahan dengan Quran dan hadis. Maka itu kada muwafaqat pada hak narnya. Jadi yang naran ma'rifat itu kuat 100% keyakinan kita terhadap sesuatu yang bujur. Nah, muwafaqat pada hak sesuai dengan Quran, hadis, ijma dan qiyas. Dan sambungannya pulang.
dengan dalil, badalil. Sebab bila kada badalil, kada kuat, bujur-bujur kuat dan mantap juga. Amun sudah badalil, kada kawa orang mempengaruhi kita karena kita badalil. Nah, jadi ada 3 unsur-unsur kawa dipadahkan orang tadi ma'rifat lawan Allah. Pertama, i'tikadnya 100%, keyakinannya 100%, mantap. Yang kedua, yang diyakininya bujur, ada bersalahan dengan Quran, hadis, ijma dan kias. Imbah itu pulang badalil. Arti badalil itu inya paham dengan dalilnya. Maka itu disebut ma'rifat narnya. Nah, jadi kita kada mahayabang lagi. Nah, pagar tuh orang tuh ahli ma'rifat jahadang dulu takuni nah pagar arti ma'rifat. Keyakinannya 100% kuat, ada bersalahan dengan Quran dan hadis. Namun sudah kada sembahyang, sudah bersalahan dengan Quran dan hadis, bersalahan dengan ijma dan kias, berarti kada ma'rifat bujur. Apalagi kada berdalil. Nah, karena dalil itu bagi 2. Ada dalil nakli yang kau dibaca, bisa Quran, bisa hadis. Ada dalil akli, dalil logika. Nah, apa guna manfaat dari dalil? Nah, contoh misalnya, sebab bila kita berdalil, orang kayak apapun seduniaan, dunia akhirat, dunia maya, dunia gaib mempengaruhi kita, ada terpengaruh kita, karena kita ada dalil. Wah, ini kita mengarasi. Misal kita tahu dalil atau tanda-tanda atau bukti bahwa pisang tuh masak, dalilnya pertama kulitnya warnanya pindah kuning, dijapai lama, dirasai diigut lama. Tahu kita dalilnya kayak itu, berarti kak masak narannya. Nah, lalu kita pisang tuh masak kita, dalilnya kuning lama. Ada yang memadahi mantah, ada kita herani. Kenapa? Karena kita berdalil. Coba bang kita kada pindah duluan dalil pisang itu masak kita kada tahu. Jadi kita dimasak sako, nah sako masak kira-kira sakuleh. Jadi padahal masak bujur nih, cuma karena kita kada tahu di dalil, orang padahi mantah, iya aku empat ikam jajah mantah sakuleh ya. Nah, paham lah pian nih. Nah, ini maksud dalil. Dan artinya jazam, sambungannya, arti jazam itu apa? Yaitu i'tikad yang putus. Arti putus itu tatak sabakas. Kada kawa lagi di papan diri aja kita. Nah, kada kawa di papan diri lagi, kada kawa di kompromi lagi, putus narannya sudah, tatak batang sudah aja kita. Tapi hati-hati kita sebelum memutuskan sesuatu, lihati dulu yang bujurkah kadakah yang kita karasi ini. Ini ada pian karas katahi-tahi tapi salah. Karas katahi-tahi. Tahi itu bertan lama sih karas. Kan luar biasa nih. Tapi salah yang dikarasi han. Sia-sianya energi karas tuh nasa yang benar, mengarasi yang salah. Jadi sebelum kita bujur-bujur mengarasi dengan kebenaran tadi, nah, yakin dilihat dulu, periksa dulu bujur kan yang kau karasin ini. Nah, jadi yang nar etikat yang putus, etikatnya yang putus, maksud jazam tuh etikat yang putus, yang tiada ada syaknya, ada ragu-ragu. Nah, maka bukan sangka-sangka adanya, kada menyangka-nyangka lagi kita. Dan terbahagi jazam itu 4 bahagi. Arti jazam tadi mantap, kemantapan kita, kekokohan kita terhadap keyakinan yang kita pahami dan kita yakini itu terbagi menjadi 4 bahagi. Di bawah ini dinakal dari ibarat kitab Paijiji adanya. Nah, pertama dulu ini kita supaya tahu masuk kategori yang mana kita nih, salah satu dari yang 4 ini kan yang mana yang bujur. Sebab mengetahui yang sesat itu ada kalanya bagus supaya kita jangan terumpat di yang sesat. Nah, pertama zazam, arti jazam tadi kokoh, nahab, muafakat pada hak sesuai dengan yang bujur, dengan dalilnya ada. Nah, ini yang pertama nih. Maka inilah yang disebut atau yang dikata ma'rifat narannya. Nah, jadi jelas sudah kita apa garang ma'rifat. Ada mahaya bang. Kalau bang kita pengen melihat orang, timbul orang tuh berjalan di banyu, itu orang ma'rifat aja. Wow. Jangan mudah kita. Wah, ini banyak benar sesuatu yang dilihat bukan yang sebenarnya. Bah melihat orang tuh pina ada bisa kelebihan tertentu, orang tuh ahli ma'rifat aja. Jangan.
Ini ada definisinya sudah. Biar orangnya tadi taranjah sinduk rabah sidin. Kasihan. Taranjah sinduk rabah, ditiup angin rabah. Artinya kada bisa kekuatan toh. Tapi pemahaman sidin yang kayak ini itu yang ma'rifat. Nah. Kedua, jazam muwafaqat pada hak. Kita terusakan dulu lah sedikit benar waktunya ya kalau. Ya kalau akur aja kah kada akur kan? Jadi 10 menit kayak kalau lebihan. Karena mau kada akur protes ibadah ya Allah. Kita bagi mitan batur pulang ya. Kedua, jazam muwafaqat pada hak. Jazamnya artinya yakin dan muwafaqat pada hak, sesuai lawan yang bujur juga, tetapi tiada dengan dalil. Nah, kira-kira kita mungkin di situ. Maka inilah yang dikata taklid sahih, mengikuti lawan orang yang bujur. Nah, misal kayak ini. Biar orang bertakun lawan kita atau anak kita bertakun lawan kita. Anak bertakun lawan kita, bah, Tuhan itu ada kah? Ada nak kai? Ada. Han. Keyakinan abah bahwa Tuhan ada tuh bujur, dan abah tuh harus benar bahwa Allah tuh ada. Yakin darahnya kokoh, nahap dan mantap dan sesuai dengan yang bujur. Takuni anak napa dalilnya bah? Aku nak kayak kada dalilan. Yang penting guruku nang kayak itu. Nah, ini bujur nih, itu disebut taklid sahih narannya. Nah, taklid sahih ini menurut para ulama terbagi dua lah. Apabila inya akalnya sempurna aja, tapi inya kategorinya di taklid sahih, badosa besar. Orang ini akal sempurna, kawah aja memaham, kawah aja berpikir. Ternyata inya kedudukannya hanya di taklid sahih, mau umpati apa ujar peguruan. Allah tuh ada, ujar guruku, selesai gitu. Adanya kayak apa, bagaimana, kada memikirkan, kada mempelajari, yang penting ada, maka kuat benar nih. Nah, ini dosa besar. Harusnya yang pertama tadi kita duduknya, bila anak bertakun, napa dalilnya bah? Dalilnya anak dengarkan dah, buka Qur'annya tuh nah. Ada ayat yang berbunyi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu dalil nakli nakai. Mun dalil akalnya pang bah kayak apa? Nah, dalil akalnya nang kayak ini. Nah, ada pelajaran kita belum lagi. Dalil akalnya kayak ini nah, yang secara ringkas saja nakai nah. Kami takut-takut melimur bener jadi abah nih. Mula aku berpikir aja ya. Nah, kan dalil akalnya berpikir. Nyawa pikir akan lihatin nah, tuh nah. Nih, mulah dimping nih siapa nih? Mama lo kok. Mama nyawa lo kok inggih bae. Nah, amun nyawa mama kadada mustahil ada limping nah kayak. Masuk akal kada inggih bahaya. Saya kayak itu juga alam semesta ini ada, berarti ada yang menciptakan. Maka akalku memperdapati, memahami bahwa mustahil ada alam semesta kalau kada ada Allah yang menciptakan nakai. Nah, kawa menjelaskan nang kayak itu yang disebut ma'rifat narannya. Badalil ya kita, dalil naklinya paham, dalil aklinya paham. Ketiga, jazam kuat tapi tiada muwafaqat pada hak. Kuat bener yang junun tadi karas kata hitah itu teh, tetapi tiada muwafaqat pada hak yang dikarasinya kada bujur. Imbah nintu pulang dengan dalil. Kenapa inya wani mengarasi sampai kata hitahi karasnya? Karena inya merasa besi dalil, padahal dalilnya nintu kada bujur nang kaya itu. Nah, tak salah baguru. Maka inilah yang dikata jahil murakab narannya. Inya kada tahu bahwa inya salah, tapi inya mengarasi. Jahil murakab itu artinya bersusun-susun mulnya, berlapis-lapis. Misal kayak ini nah, ini ada kambing, ada sapi. Kambing lawan sapi dihadapkan kepada seseorang kada tahu mana sapi mana kambing, kedua-duanya kada tahunya. Jadi ujar yang si Dewan Juri tunjukkan mana sapi, tunjuknya kambing. Pertama, inya kada tahu mana kambing mana sapi, buktinya salah tunjuk. Kedua, inya kada sadar bahwa inya kada tahu. Nah, itu yang disebut jahil yang bersusun di kita. Nih tuh.
Banyakan kayak ini, bahambur pian kayak ini. Yang keempat, jazam, kuat benar juga, tetapi tiada muwafakat pada hak, kada bujur dengan yang diyakininya itu kada bujur, dengan tiada berdalil pulang. Ini matan kabubungulan ya, kalau sudah bakaras-karas yang dikarasi kada bujur, bisi dalil kada ada juga. Nah, ini orang-orang yang, maka inilah yang dikata taklid batil narannya. Kenapa bisa nang kaya itu? Aku jar guruku aja. Padahal tahu pati guru kuntau naham. Guru kuntau tuh mengikuti peguruannya guru kuntau juga. Lalu salah, maka kuat bener nih yang diikuti salah, dalilnya kada tahu. Nah, adapun wallahu alam, geus gitulah. Ini di masjid cakap di rumah ulun nih kita nih sampai karusakan ya. Oke, mau di masjid ini kita mengambil yang mau tamat saja lah, karena ini milik umum ya, kalau ada boleh juga kita balawasan ya, kalau di rumah kita sampai jam 12 nek. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.